Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Atamasya ila ba'da wa la tansani milu arriba. Idza kuntu ummat Muhammad ajibu salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi syara'a al-islam fasahhala syara'i'ahu liman warada. وَعَزَّ أَرْكَانَهُ عَلَى مَنْ نَوَى وَجَعَلَ أَمْنًا إِلَيْهِ وَسُلَّمًا لِمَنْ دَخَلَ فِيهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جَاءَ بِالنُّورِ الصَّادِقِ وَالْبُرْهَانِ الْقَاطِعِ وَالْهِدَايَةِ التَّامَّةِ وَالسَّعَادَةِ الْعَامَّةِ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Untayan permata puja yang senantiasa tercurahkan kepada Zat yang Maha Perkasa, Allah Azza wa Jalla, yang telah menciptakan bumi beserta isinya, yang telah menerbitkan mentari di pagi hari dan menenggelamkannya di kala senja. Mutiara salawat bertatakan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda akhir zaman, Nabi yang suci anti korupsi, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti sekarang ini. Yang terhormat juri yang ada di sana, yang saya hormati pula panitia penyelenggaraan festival Persana 2 yang semangatnya luar biasa. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan. Setelah 11 bulan kita menjalankan kehidupan yang penuh warna-warni ini, maka inilah momen bagi kita untuk membersihkan diri dari segala dosa yang melekat pada diri kita tanpa kita sadari. Sungguh kita semua bergembira adanya bulan suci Ramadan. Rasa gembira ini adalah cerminan ketakwaan yang ada pada hati kita. Karena pada dasarnya bulan suci Ramadan adalah salah satu syiar agama Islam yang senantiasa kita agungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32 yang artinya, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Sungguh mengherankan sekali jika ada sebagian kaum muslimin yang justru merasa berat karena adanya bulan suci Ramadan. Sikap seperti ini tentu bukan ketakwaan yang ada pada hatinya, melainkan kerusakan hati atau jiwa yang melekat dengan maksiat. Naudzubillah. Hadirin yang ada di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperoleh keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, berilmu agar kita tahu ilmunya tidak boleh asal-asalan. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Yang kedua, memperbanyak taubat. Inilah yang dianjurkan para ulama. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbanyak taubat, berzikir kepada Allah agar kita terhindar dari kejelekan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dua hal yang di atas, kita perlu tahu betul yang ketiga ini. Apabila hadirin suka berbuat baik, ia mengerjakan sholat atau lain sebagainya, itulah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi amalan yang sangat bernilai tinggi di bulan suci Ramadan ini. Apa amalan itu?
sedekah. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan 10 kali lipat ganda pada hari biasanya. Namun di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat ganda tak terhingga. Jadi dari sedekah ini kita tidak perlu materi, non materi pun juga bisa. Misalnya menjaga hati kita agar tidak berseuzon, itu pun juga sedekah. Menyenangkan hati orang lain, itu pun juga sedekah. Dan mengamalkan ilmu dakwah, itu pun juga sedekah. Kata siapa sedekah itu susah, senyum pun termasuk sedekah selama kita melakukannya dengan ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Iya, perbuatan baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau sudah sedekah jangan suka dipamerkan Bapak Ibu. Kalau sudah sedekah jangan suka dipamerkan karena akan mengurangi nilai pahala. Ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala dari sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Surat Al-Baqarah ayat 264. Dengan sedekah kita akan diberikan curah hujan. Namun yang dimaksud ini bukan hujan air, tetapi hujan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sedekah dapat merendahkan murka Allah. Yang kedua, sedekah dapat menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Yang ketiga, sedekah dapat menjaga pelakunya dari api neraka. Seperti yang kita dengar dalam sebuah lagu yang sering dinyanyikan oleh artis. Punya rezeki bagiin, bantu yang susah tolongin, jadi orang miskin gak mungkin Allah yang jamin hidup indah bila mencari berkah. Jalan-jalan ke Jakarta ketemu santri pakai bel, di dalam hati ingin berkata kaki saya sudah pegel. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata kasar karena saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.